Ada yang menarik dari suatu kisah yang terjadi pada masa Nabi Musa. Kisah ini diangkat dari sebuah buku yang berjudul Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, karya dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Di dalam kitab itu Syekh Abu Bakar Al-Usfuri menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam mengutus muridnya, yaitu yang bernama Nauf, untuk pergi menemui Raja Persia dan dengan misi untuk mengajak Raja Persia itu memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka pergilah Nauf dari Yerusalem ke Persia, dan pada saat Nauf sampai di gerbang kerajaan, pintu gerbang kerajaan Persia, dia mendapati pasar yang sangat ramai sekali. Dan di salah satu tempat di pasar itu ada satu kerumunan anak-anak muda yang ketika ia hampiri, ternyata anak-anak muda itu sedang bersemangatnya bermain dadu. Mereka bersemangat karena kalau mereka menang dalam permainan dadu tersebut, mereka mendapatkan puluhan dirham. Nah, Nauf pun memperhatikan permainan dadu tersebut, dan dalam waktu singkat dia bisa menguasai dan mengetahui trik-trik permainan dadu tersebut. Akhirnya dia pun ikut bermain dadu bersama anak-anak muda tadi. Nauf adalah murid Nabi Isa bin Maryam yang sudah tua. Nah, ketika Nauf bermain dadu, ternyata dia menang terus. Setiap kali main menang, setiap kali main menang, sehingga orang semua terheran. Anak-anak muda tersebut merasa heran. Ini kenapa orang tua ini kok jago sekali main dadunya? Akhirnya salah satu pemuda yang kebetulan ia adalah anak dari seorang menteri kerajaan Persia pada saat itu berkata kepada Nauf, "Wahai orang tua, apakah kamu mau datang ke rumahku dan bermalam di rumahku, karena aku sangat kagum dengan kepintaranmu bermain dadu." Ketika mendapat ajakan itu, Nauf pun berkata, "Wahai anak muda, saya akan menerima tawaranmu, namun karena ini menuju rumahmu, maka syaratnya adalah kamu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari ayahmu." Maka anak muda tadi, anak menteri tadi pun memohon izin kepada si Nauf untuk tetap tinggal di sini sembari tetap tinggal di permainan dadu, sembari dia pergi menemui ayahnya di kantor kementerian untuk meminta izin. Datanglah ia menemui ayahnya dan disebutkan hajatnya, lalu kata ayahnya, "Silakan bawa saja dia ke rumah kita untuk kita jamu dia makan malam bersama-sama." Lalu kembali ke tempat dadu, ketemu dengan Nauf. Si anak muda tadi pun berkata bahwa ia sudah mendapatkan izin. Maka pergilah mereka berdua menuju rumah menteri tadi itu. Sampai di rumah, ia sebelum masuk ke rumah menteri, Nauf melangkahkan kaki masuk ke rumah sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setan-setan yang berada di dalam rumah itu semuanya berhamburan lari ketakutan. Lalu masuk ia ke dalam rumah itu, kemudian dijamu di meja makan. Ketika mau makan, kembali Nauf mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan setan-setan yang biasanya ikut makan di meja makan menteri itu kabur tunggang-langgang ketakutan. Dan ternyata menteri tadi tahu, memperhatikan sedari tadi Nauf masuk sampai dia makan. Lalu selesai makan, menteri tadi pun berkata kepada Nauf, "Wahai saudara Nauf, tadi saya memperhatikan kamu mengucapkan sesuatu
yang tidak pernah diucapkan selama ini, dan anehnya ketika kamu mengucapkan itu, semua setan yang ada di rumah ini kabur tunggang langgang. Dan ketika makan juga kamu menyebutkan itu, dan anehnya ketika kamu sebutkan itu, semua setan tunggang langgang lari ketakutan. Apa sebenarnya itu? Lalu disebutlah oleh Nauf bahwa sesungguhnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia masuk ke sini dan sebelum dia makan, untuk selalu berada dalam lindungan Allah. Menteri itu pun bertanya, siapa Allah? Allah adalah Tuhan kita. Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia yang patut untuk disembah. Dialah yang memberi kita keselamatan, Dialah yang melindungi kita, Dialah yang memberi rezeki kepada kita, dan sebagainya. Lalu setelah mendapatkan hal itu, satu keluarga menteri ini pun memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Pada suatu hari, menteri tadi ketemu dengan Nauf di tengah jalan, dan menteri itu berwajah murung. Langsung ditegur oleh Nauf, wahai Pak Menteri, kenapa mukamu murung? Dijawab oleh menteri, wahai Nauf, raja sedang berduka karena kudanya yang paling dia sayangi baru saja sakit dan mati. Padahal kuda itu adalah satu-satunya harta yang paling dia sayangi dibandingkan dengan segala-galanya. Itu yang dia sayangi. Maka aku bersedia untuk itu. Kata Nauf menjawab, maukah kamu jika aku membantu rajamu itu untuk menghidupkan kuda itu kembali? Menteri tadi menjawab, bagaimana mungkin kamu bisa menghidupkan itu? Insya Allah, dengan izin Allah. Temukan aku dengan rajamu, kata Nauf. Lalu diajaklah Nauf bertemu dengan sang raja Persia, lalu memperkenalkan diri Nauf kepada sang raja. Lalu sang raja pun berkata, apa hajatmu? Aku ingin membantu menghidupkan kudamu. Raja terkejut, Raja Persia terkejut. Lalu baik, kalau memang kamu bisa melakukan itu, silahkan lakukan. Ada syaratnya, kata Nauf. Apa syaratnya? Kumpulkan semua orang yang ada di kerajaan ini, termasuk keluargamu dan seluruh rakyat, untuk melihat apa yang akan aku lakukan. Baik, kalau gitu besok pagi semuanya harus berkumpul di lapangan. Maka pada pagi itu semuanya berkumpul di lapangan, termasuk Nauf yang berada di depan kuda yang sudah terbujur kaku tadi. Lalu ketika semua sudah berkumpul termasuk keluarga raja, raja pun Nauf pun akhirnya memegang kaki kuda lalu menyebut la ilaha illallah. Tiba-tiba kaki kuda itu bergerak. Semuanya tertegun. Lalu Nauf menyuruh raja dan keluarga besarnya untuk memegang 3 kaki kuda yang lain. Ketika mereka memegang itu, Nauf pun menyuruh raja dan mereka yang memegang kaki itu untuk menyebutkan la ilaha illallah. Mereka pun menyebutkan la ilaha illallah, serta merta bergerak kaki kuda itu. Lalu tinggal badannya yang masih mati. Akhirnya Nauf memberitahukan kepada raja untuk semua yang hadir di sini, seluruh rakyatnya, untuk sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Ketika itu dilakukan, tiba-tiba kuda itu pun hidup kembali. Dan dari sini akhirnya seluruh penduduk Persia memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada yang menarik dari suatu kisah yang terjadi pada masa Nabi Musa. Kisah ini diangkat dari sebuah buku yang berjudul Al-Mawaid Al-Usfuriyah, karya dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Di dalam kitab itu Syekh Abu Bakar Al-Usfuri menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam mengutus muridnya, yaitu yang bernama Nauf, untuk pergi menemui Raja Persia dan
dengan misi untuk mengajak Raja Persia itu memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka pergilah Nauf dari Yerusalem ke Persia, dan pada saat Nauf sampai di gerbang kerajaan, pintu gerbang kerajaan Persia, dia mendapati pasar yang sangat ramai sekali. Dan di salah satu tempat di pasar itu ada satu kerumunan anak-anak muda yang ketika ia hampiri, ternyata anak-anak muda itu sedang bersemangatnya bermain dadu. Mereka bersemangat karena kalau mereka menang dalam permainan dadu tersebut, mereka mendapatkan puluhan dirham. Nah, Nauf pun memperhatikan permainan dadu tersebut, dan dalam waktu singkat dia bisa menguasai dan mengetahui trik-trik permainan dadu tersebut. Akhirnya dia pun ikut bermain dadu bersama anak-anak muda tadi. Nauf adalah murid Nabi Isa bin Maryam yang sudah tua. Nah, ketika Nauf bermain dadu, ternyata dia menang terus. Setiap kali main menang, setiap kali main menang, sehingga orang semua terheran. Anak-anak muda tersebut merasa heran. Ini kenapa orang tua ini kok jago sekali main dadunya? Akhirnya salah satu pemuda yang kebetulan ia adalah anak dari seorang menteri kerajaan Persia pada saat itu berkata kepada Nauf, "Wahai orang tua, apakah kamu mau datang ke rumahku dan bermalam di rumahku, karena aku sangat kagum dengan kepintaranmu bermain dadu." Ketika mendapat ajakan itu, Nauf pun berkata, "Wahai anak muda, saya akan menerima tawaranmu, namun karena ini menuju rumahmu, maka syaratnya adalah kamu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari ayahmu." Maka anak muda tadi, anak menteri tadi pun memohon izin kepada si Nauf untuk tetap tinggal di sini sembari tetap tinggal di permainan dadu, sembari dia pergi menemui ayahnya di kantor kementerian untuk meminta izin. Datanglah ia menemui ayahnya dan disebutkan hajatnya, lalu kata ayahnya, "Silakan bawa saja dia ke rumah kita untuk kita jamu dia makan malam bersama-sama." Lalu kembali ke tempat dadu, ketemu dengan Nauf, si anak muda tadi pun berkata bahwa ia sudah mendapatkan izin. Maka pergilah mereka berdua menuju rumah menteri tadi itu. Sampai di rumah, ia sebelum masuk ke rumah menteri, Nauf melangkahkan kaki masuk ke rumah sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setan-setan yang berada di dalam rumah itu semuanya berhamburan lari ketakutan. Lalu masuk ia ke dalam rumah itu, kemudian dijamu di meja makan. Ketika mau makan, kembali Nauf mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan setan-setan yang biasanya ikut makan di meja makan menteri itu kabur tunggang langgang ketakutan. Dan ternyata menteri tadi tahu, memperhatikan sedari tadi Nauf masuk sampai dia makan. Lalu selesai makan, menteri tadi pun berkata kepada Nauf, "Wahai saudara Nauf, tadi saya memperhatikan kamu mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan selama ini, dan anehnya ketika kamu mengucapkan itu, semua setan yang ada di rumah ini kabur tunggang langgang, dan ketika makan juga kamu menyebutkan itu, dan anehnya ketika kamu sebutkan itu, semua setan tunggang langgang lari ketakutan. Apa sebenarnya itu?" Lalu disebutlah oleh Nauf bahwa sesungguhnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia masuk ke sini dan sebelum dia makan untuk selalu berada dalam lindungan Allah. Menteri itu pun bertanya, "Siapa Allah?" "Allah adalah Tuhan kita."
Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia yang patut untuk disembah. Dialah yang memberi kita keselamatan, Dialah yang melindungi kita, Dialah yang memberi rezeki kepada kita dan sebagainya. Lalu setelah mendapatkan hal itu, satu keluarga menteri ini pun memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Pada suatu hari, menteri tadi ketemu dengan Nauf di tengah jalan, dan menteri itu berwajah murung. Langsung ditegur oleh Nauf, "Wahai Pak Menteri, kenapa mukamu murung?" Dijawab oleh menteri, "Wahai Nauf, raja sedang berduka karena kudanya yang paling dia sayangi baru saja sakit dan mati. Padahal kuda itu adalah satu-satunya harta yang paling dia sayangi dibandingkan dengan segala-galanya. Itu yang dia sayangi. Maka aku bersedia untuk itu." Kata Nauf menjawab, "Maukah kamu jika aku membantu rajamu itu untuk menghidupkan kuda itu kembali?" Menteri tadi menjawab, "Bagaimana mungkin kamu bisa menghidupkan itu? Insya Allah, dengan izin Allah. Temukan aku dengan rajamu," kata Nauf. Lalu diajaklah Nauf bertemu dengan sang raja Persia, lalu memperkenalkan diri Nauf kepada sang raja. Lalu sang raja pun berkata, "Apa hajatmu? Aku ingin membantu menghidupkan kudamu." Raja terkejut, Raja Persia terkejut. Lalu, "Baik, kalau memang kamu bisa melakukan itu, silahkan lakukan. Ada syaratnya," kata Nauf. "Apa syaratnya?" "Kumpulkan semua orang yang ada di kerajaan ini, termasuk keluargamu dan seluruh rakyat, untuk melihat apa yang akan aku lakukan." "Baik, kalau gitu besok pagi semuanya harus berkumpul di lapangan." Maka pada pagi itu semuanya berkumpul di lapangan, termasuk Nauf yang berada di depan kuda yang sudah terbujur kaku tadi. Lalu ketika semua sudah berkumpul termasuk keluarga raja, raja pun Nauf pun akhirnya memegang kaki kuda lalu menyebut la ilaha illallah. Tiba-tiba kaki kuda itu bergerak. Semuanya tertegun. Lalu Nauf menyuruh raja dan keluarga besarnya untuk memegang 3 kaki kuda yang lain. Ketika mereka memegang itu, Nauf pun menyuruh raja dan mereka yang memegang kaki itu untuk menyebutkan la ilaha illallah. Mereka pun menyebutkan la ilaha illallah, serta-merta bergerak kaki kuda itu. Lalu tinggal badannya yang masih mati. Akhirnya Nauf memberitahukan kepada raja untuk semua yang hadir di sini, seluruh rakyatnya, untuk sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Ketika itu dilakukan, tiba-tiba kuda itu pun hidup kembali. Dan dari sini akhirnya seluruh penduduk Persia memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam.